Assalamualaikum. Masih Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pengen Mau ketemu Pak Kiai? Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Moga-moga. Wah. Siap. Keluar. Semoga, Pak. Dalam. Yang enak aja. Nah, di sana sini mau di mana Pak Kiai? Gimana? enaknya di mana? Sini udah enaknya di mana? Yang enak aja. Ayo. Ini kebetulan ada jatah undang yang mau mampir kok di sini. Oh, Di sini masih ada cahaya di masjid sana nggak pada putih kayaknya. udah ditanya dong. Nggih, biasa. Nggih, sing Malam nujul Nurul Quran ya. jadi Oh, kita iya, pas ya, ada ini pas malam nuzul Quran ya? tambah meleknya lah. Oh, Kamu ngomong bisa Mudah-mudahan Allah Ntar kalau mau ngopi apa ngeteh Pak? meridhoi kita tuh melek malamnya. Sehat ya Pak? Amin. alhamdulillah. Amin. Di sini Pak Kiai ini mau sekalian mau tanya nih Pak Kiai. Ya. Rokok-rokok nggih. Ngobrol-ngobrol ya. Bebas. Berbarengan dengan waktu mungkin berat. Pada dasarnya semua manusia itu kan pengen hidup sukses. Terus ya di sini yang mau saya tanyakan itu sukses secara Islam itu yang bagaimana Pak? Dikatakan sukses tapi menurut Islam. Kalau menurut Islam ya, Iya. menurut Islam. Pada dasarnya kan secara umum semua manusia pengen hidup Hidup sukses. Nah, Iya. yang ditanyakan kalau sukses menurut Islam kan berarti Iya. ya kalau bicara Islam kan Islam itu punya tuntunan ya Pak. Tuntunan kan? Aturannya. Tuntunan aturan. Itu punya kitab lah. Iya. Kitab yang dijadikan pedoman. Jadi masalah apapun kalau memang fokusnya ditanyakan tentang Islam, menurut Islam berarti tujuannya Al-Quran, ya, hadis, ya kan? Kan gitu ya. Di dalam Al-Quran, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak khilaf ya. Surat Al-Mu'minun, Al-Mu'minun ayat 1, bukan surat Al-Mu'minun ya. Kira-kira bunyinya gini, tolong nanti kalau disimak bisa. Di surat Al-Mu'minun itu dikatakan qad aflahal mu'minun. Terus ayat 2-nya alladzina hum fi sholatihim khashi'un waladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, kira-kira itu dulu. Ya. Qad itu benar-benar ada qad ya. Aku taukid juga mentakidkan untuk menguatkan pernyataan. Jadi pernyataan yang dikuatkan dengan qad sungguh-sungguh benar-benar gitu, nggak bakal enggak. Aflaha itu kata kerja. Telah beruntung, telah sukses, telah menang, aflaha itu. Jadi itu qad dalam fi'il madhi kata kerja lampu itu kita harus menyatakan kepastiannya. Sungguh-sungguh benar-benar pasti sukses, pasti beruntung, pasti menang gitu loh kira-kira. Pasti bahagia gitu kita. Iya. Siapa mereka? Kamu ini. Pokoknya dia punya modal dasar mukmin aja. Artinya mukmin itu orang yang sudah beriman. Iya. Kan gitu ya. Dia kan orang yang sudah mukmin, berarti kan orang yang sudah beriman. Kalau cuma ngomong beriman kan semua orang bisa. Dia mengatakan iman itu misalnya, ada yang mengatakan saya beriman, itu benar-benar memang dia benar-benar sudah beriman. Ada orang yang memang belum beriman tapi juga mengatakan saya beriman, kan bisa aja gitu. Mereka kan udah mukmin berarti dia sudah beriman, artinya sudah melakukan kriteria iman. Nah, salah satu di antara tanda-tanda orang beriman dulu, ini iman dulu ya Pak. Syaratnya satu, kalau pengen sukses iman dulu, punya modal. Nah, iman itu iqrarul bil lisan, tasdiqun bil qalbi, afalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, hatinya membenarkan.
Jangan misalnya A di sini nolak gitu loh, Pak. Jangan jadi A di B, gitu. Itu cocok. Kemudian wal afalu bil arkan. Kemudian apa yang diucapkan dan dibenarkan oleh hatinya itu dia praktekkan dalam kehidupan, bukan teori. Nah itu iman. Nah tanda-tandanya orang iman kan ini dulu Pak ya. Karena sukses, sungguh sukses siapa? Orang beriman. Yang beriman itu apa tandanya orang sudah beriman itu? Nah yaitu ya ucapannya, hatinya dan perbuatannya satu itu jelas. Kemudian tanda-tandanya di surat Al-Anfal itu ada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innal ladzina amanu innamal mu'minun. Kata dia mu'minun dikatakan bakal mu'minun. Orang yang mukmin yang bagaimana? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu alladzina adalah orang-orang idza dzukirallahu apabila disebut ingat Allah wajilat qulubuhum. Hatinya tergetar. Pokoknya ingat Allah disebut tergetar, merinding, memang tergetar hatinya. Kulitnya merinding. Tergetar. Kenapa ya? Khub, karena khub rasa cinta, cinta yang mendalam, ada rasa rindu. Enggak bedanya kalau kita mencintai gadis cantik kemudian rindu itu baru disebut namanya aduh. Kayak gimana itu rasanya? Tandanya itu. Karena cinta dan dukirowal wajar kubur wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah jatuh imannya meningkat. Ngaji dengan ayat Allah sesuk prestasinya meningkat wala robbihim yatawakkalun, dan dia selalu bertawakal kepada Tuhan. Iman Pak. Tawakal itu benar mewakilkan segala urusan kepada Tuhannya. Dia berserah diri kepada Tuhannya, itu dia Islam. Karena sudah percaya, sudah yakin, jadi dia berani menyerahkan. Ya. Itulah berserah diri namanya Islam. Otomatis. Nah itu tandanya iman. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau pengen sukses, iman dulu. Tadi kriterianya iman, definisinya. Nah kemudian terus orang beriman yang bagaimana sih sebenarnya yang benar-benar dia orang yang dijamin bahagia, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman benar-benar itu dia pasti sholatnya khusyuk. Yang dengar aja tergetar kok hatinya. Sholatnya khusyuk lah. Nah khusyuk ini kan cuma jadi perbincangan. Hanya perbincangan khusyuk. Mana yang khusyuk? Yang mana? Dan dia kalau ditanya khusyuk itu apa juga? Khusyuk itu kosong bingung lah orang yang khusyuk. Nah, di Al-Quran juga ada petunjuk tentang khusyuk. Bahkan sholat yang khusyuk itulah sholat yang mampu mengundang Allah. Itu mengundang Allah Pak. Untuk ikut berperan dalam seluruh aktivitasnya sehingga Allah memberikan pertolongan. Mudahan, karena Allah berperan di dalamnya. Gitu. Nah, jadi cirinya ada di Quran itu wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Minta tolong kamu itu sama Allah itu. Sudah pertolongan Allah harapkan. Dengan kamu sabar dan sholat. Cuman itu memang pekerjaan berat. Kecuali orang yang khusyuk, mengundang Allah itu pekerjaan berat. Enggak mudah mengundang Allah itu. Karena kita banyak ini. Kecuali yang khusyuk. Kalau yang khusyuk bisa mudah. Namanya syaratnya khusyuk. Terus khusyuk itu yang bagaimana? Ayat berikutnya. Ini adalah Malik biasanya. Jadi penjelasan khusyuk ini dijelaskan ayat berikutnya. Al-khosyi'un alladzina yadununa anamula rabbihim. Orang yang khusyuk itu dia punya keyakinan bahwa saat itu dia sedang berjumpa Tuhannya. Perjumpaan likok itu termasuk puasa ini kan kegembiraan yang utama berjumpa dengan Tuhan. Sholat itu kesuksesannya kalau sudah bisa berjumpa dengan Tuhan, sukses kok itu nanti. Karena berjalan menuju Tuhan ini kesuksesan yang luar biasa. Kebahagiaan itu terletak pada berjumpa dengan kekasih.
Wis liyane anak kecil semua, Pak. Itu ya. Jadi alazina duluna lahum mulaqu rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Jadi yakin bahwa dia ini perjalanan hidupnya dalam rangka kembali menuju Tuhan. Kenapa? Kita sudah jauh. Perjalanan kita ini lupa balik. Kita jauh, bahkan dijauhkan dari sejak kecil kita ini, jauh dari Tuhan itu. Jadi kita itu sudah dijauhkan dari Tuhan menuju dunia. Dari kecil, Pak. Dulu kita dekat dengan Tuhan. Begitu lahir sama bapak kita, dijauhkan dari Tuhan. Jadi orang tua kita yang menjauhkan dari Nah itu Tuhan. justru. Makanya ada di mana Pak Abawahu, Yuhamidaniya, Yunasraliya, Yumaditani. Bapak-bapaknya, orang-orang tuanya justru yang menjadikan anak-anak itu jadi tidak Islam, tidak fitrah lagi, jauh. Jadi al-walidu yadhabun nasa minallah ila dunia. Orang tua, bapak-bapak itu sudah menjauhkan anak-anaknya dari Allah menuju dunia. Begitu dia punya ingatan, bukan diingatan dengan Tuhan kan, Pak? Diingatan ini bapak, ini ibu, ini si mbak, ini om Rato, ini om Rato siapa? Nah terus ini pisang, ini jeruk, bukan Allah bukan. Terus nanti sekolah, Pak. Wah udah nggak diingetin Allah, Pak. Sampai itu terus urusan dunia makin jauh. Makanya orang yang sukses itu orang yang perjalanan hidupannya dalam rangka kembali. Ya, itu loh. Nah, itu berita cocok. Satu ya, orang yang sholatnya khusyuk. Kedua, alladzina hum fi sholatihim khushu'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berpaling dari segala sesuatu yang tidak berguna. Kita itu masih sering melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Baik itu ucapan, yang nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Yang sukses, waktunya manfaatkan yang berguna, yang berguna. Nah, kira-kira itu Pak, itu sukses menurut Islam ya. Itu bertolak belakang dengan anggapan orang awam. Iya. Orang awam gimana? Orang awam itu kalau dikatakan sukses itu ya semua sebagai punya mobil, baru dikatakan sukses Pak Kiai. Itu kan bagian dari dunia. Ya dunia. Apapun yang orientasinya dunia itu tidak pasti. Mana dunia yang pasti? Apakah orang ganteng dengan orang jelek itu pasti duluan yang ganteng yang rapi dulu? Malah yang jelek itu sudah punya anak, yang ganteng gak kaya bayar rapi, gak rapi, tidak pasti. Apakah kalau orang udah kaya udah pasti bahagia? Apa kalau orang udah punya mobil, punya itu udah berarti sukses? Iya kan? Dia belum sukses. Tapi tetap aja tidak pernah tercapai. Apa yang dicita-citakan untuk sukses tidak pernah tercapai. Karena nggak pernah tercapai, artinya yang keluar apa? Capek Pak. Tapi capek terus. Ingin mencapai terus. Sudah bilang capek, terus dia mencapai lagi. Sampai mati Pak. Akhirnya diingatkan kalau terawih. Alhaqumut takasur. Hatta zurtumul telah melarikan kamu banyaknya keinginan, banyaknya kekayaan dunia ini. Sampai kapan? Kata yudhu makobir, nembok turuti itu sampai kau masuk kubur lah. Tidak jaminan, tapi kalau Allah pasti. Oh, jadi di sini yang berbicara masalah orientasi ya Pak. Ya orientasi lah, dan tujuan. Allah kalau Orang sukses itu yang tercapai tujuannya. kalau awam kan dunia yang Sampai duitnya banyak, kalau tujuan belum Iya. tercapai itu belum sukses. Biar punya mobil itu cantik juga, tujuannya belum tercapai. Masih ingin terus. Gitu. Nah, makanya tujuan hidup yang benar dan jelas itu penting. Itu loh anak 17 itu. Wah, Al-Quran itu indah nih. Waktu jelas macam-macam Al-Quran itu. 17 Ramadan. Dan kan nuzulul Quran. Katanya nuzulul Quran tadi. Ini kan 17 tujuan hidup yang benar dan jelas. Benar benar, rasanya jelas. Nah, tujuan hidup yang benar dan jelas itu yang apabila dia berjalan menuju Allah. Robi anta maksud tujuanku itu engkau ya Allah, nggak nama-namanya, nggak batal. Kalau belok dikit ya nyasar aku. Aku nggak nyari apa-apa kok ya Allah.
Aku hanya minta ridhomu yang aku minta. Waridho kan matlubi. Kenapa ridhonya? Semua udah diizinkan kok sama Allah dunia. Cuman pengen apa? Cuman pengen ngelundeng. Loh, diizinkan. Yang ngelundeng juga diizinkan. Mau mabuk? Mabuk. Pilihan. Mau masang togel? Masang togel, duit-duitmu dewe. Aku pernah diizinkan. Cuman kemarin saya bilang, belum tentu sesuatu yang diizinkan itu diridhoi. Makanya kita cuma cari apa? Ridhonya apa? Jangan nuntut apa-apa. Mesti kayak kabel. Karena milih. Pernah nggak Allah kita rewel pikir apa? Si maksiat itu kayak rezeki apa? Keren Allah itu. Nah itu, jadi Allah tujuan perjalanan saya, yang saya harapkan hanya ridhonya. Kenapa? Semua udah dikasih kok. Gak pantas aku nuntut macam-macam. Apa sih gak DKI ya Pak Jimmy? Urip DKI, pandangan DKI, pendengaran DKI, ucapan DKI, penganggu. Ada nggak paham ya, banyaknya nggak paham ya. Nah itu aja Pak. Namanya dari Urip gak paham urip itu loh Pak. Ya kan di napasnya lali loh, napasnya lali. Kehilangan kesadaran diri. ya. Nah itu gini, itu hanya bisa diatasi dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Itu kita mesti berjuang melawan diri ini. Nah itu Pak Prabowo yang hafal itu. Bercermin, banyaklah bercerminlah. Bercermin, kita berjuang. Lihat mata bentuk ini. Apa tujuannya ya? Allah menciptakan mata begini. Apa ya tujuannya ya? Menciptakan kuping begini. Apa tujuannya kok hiduman ada pemirsa orang lembur? Apa tujuannya? Kita kan nggak pernah bercermin begitu itu. Kenapa kok ini pakai begini ada melungermu? Pasti ada tujuan. Apa tujuannya yang suka biasa buat doa yasinan itu Pak Yai? Tujuan maksudnya sukses secara Islam itu apa ada hubungannya dengan suka doa-doa yang dibaca di yasinan dan tahmid itu Pak Yai? Yang ini ada 4 ayat mas saya, apa 3 ayat? Ya ayyuhan itu. Ya ayyuhan. Ya ayat Tuhan Nafsul betul. Mutmainnah. Di surat Rabbiki Al-Fajr. Al-Fajr itu kan ada 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan seruan tentunya. Ya ayuha itu wahai. Ya ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah. Wahai, nafas itu jiwa, Pak. Nafas itu jiwa. Nafas yang mutmainnah. Adem, ora kemerungsung, jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang dipanggil. Irsi. Kembali. Iya, kembali. Kamu sudah kembali. Kembali ke mana? Ila rabbiki. Sudah kembali kepada Tuhan. Rodiatan. Dengan apa? Kamu ridho. Karena kamu ridho, mardiatan. Makanya kamu diridhoi. Makanya kita itu jangan nuntut ridhonya Allah, jangan kita hanya mengharap. Gitu. Terus bagaimana kita bersikap untuk bisa ridho? Cobalah belajar jadi orang yang ridho. Ridho biqada'illah. Ridho dengan semua yang ditetapkan oleh Allah. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Orang yang ridho dengan keadaan apapun dari Tuhan, ketentuan Tuhan. Pokoknya apapun yang kita rasakan, kita jumpai sekarang, ini yang terbaik menurut Tuhan buat kita. Nanti kita pasti selalu bersyukur, Pak. Jadi cuma 2 pilihan ya Pak, antara syukur dan Sabar. sabar. Itu kayak kalau kata Imam Ghazali, syukur dan sabar itu bagaikan 2 pesawat, 2 sayap pesawat terbang. Sampai sabar tok, kalau syukure goleng ya Pak. Sampai syukur tok, kalau sabare. Ya umumnya memang syukur aja berada Pak. Ya itu masalahnya. Sampai dua-dua akeh syukur tok, gak sabar. Remek sampean, bawaannya tuh pengen shopping, kan pengen jalan, karena gak sabar. Dua-dua akeh kudu sabar, Pak. Jadi kalau orang sabar syukur tok, goleng ya Pak. Yang nggak besar. Iya.
sampean gak ndek duwe kok cuman sabar tok gak ono syukure ya loro kabeh. Nek sabar tok ora syukur ya loro kabeh. Kudu syukure. Nanti kalau kesasar terus. Nanti kasar. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi yang itulah sini, saya enak nih dibahas. Iya, gimana Pak? Itulah nuzulul Quran. Iya kan tadi 17. 17 bahasa Indonesia 17. Tujuan benar jelas. Artinya tujuan hidup yang benar dan jelas apabila mau mengikuti yang diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Nanti yang jauh kan pituas. Pituas itu bisa pituduh, bisa pitutur. Jadi Al-Quran itu pituduh atau pitutur kan jelas. Hudal linnas, petunjuk, pituduh untuk manusia. Terus wabayinatnya minal huda, penjelasan. Bayan itu jelas. Jadi pituduh kan jelas, itu ayat itu jelas. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wabayinatin minal huda. Di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai pituduh atau petunjuk kanggo manusia, pituduh manusia, wabayinat dan jadi penjelasan. Jadi pituduh kan jelas. Jadi orang mungkin jelas toh. Karena menurut Islam pertanyaannya kan ya, kalau itu ada Al-Quran loh. Iya. Bilanil Qadri. Dan sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, orang meyakini yang diberikan di tanggal 17 itu kan kalau diberikan Lailatul Qadar bisa. Siapa yang dapat Lailatul Qadar dia akan dapat kemuliaan, dapat kebahagiaan. Nah yang turun di Lailatul Qadar itu Al-Quran. Nek gelem jupuk ya, iya nek kok intip lah ya timbilan. Banyak kan gitu. Ya itu yang jadi masalah karena enggak paham. Ditambah memang orang hanya dimotivasi lah. Yang penting bendo gelem kami nek ini ngono tok. Terus dipatu pahala. Emang orang pahala. Wah, kok bocor ngono ora pantes, Pak. Sedangkan syarat untuk paham kan harus ngaji, Pak. Ya itu. Tanpa ngaji gimana Ya, paham? Justru paham itu hasil dari proses berpikir. Enggak proses berpikir mau paham dari mana? Membaca sementara yang dibaca bahasanya Arab yang kita tidak mengerti, mau paham dari mana? Penjelasan iya, Pak, teman bebas. Terus terbuat oleh pahala, mana di anak angger sana itu sisa ngaji, dua soleh. Makanya mana yang soleh itu mana? Apa orang rajin sholat itu pasti soleh? Kalau orang yang sholat itu pasti soleh, tidak mungkin Pak ada ayat dunia Pak Wailul lil Musallin. Hah? Ya itu masalahnya. Harus dipaham. Iya, jadi cuma minta-minta nggak mau ngaji ya. Bagi mau ngincer. Makanya ya kehidupan ini ya. Ya itu. Gua tinggiin Mas. Karena menganggap ya bulan yang sering kamu lebih baik 1000 bulan. Iya. Padahal kan kalau orang-orang dulu ngasih gambaran, orang beriman itu kalau dia membaca Al-Quran, itu seperti membaca surat dari kekasih. Ya kan? Ya. Nah, kalau sama malam itu kan ada input. Bangunlah kamu malam hari di separuh malam, atau kurangi sedikit di sepertiga malam, atau kau tambahkan sedikit 2/3 malam. Terus bacalah Al-Quran dengan tartil. Kan input Pak itu. Nah, seandainya jenengan ada malam-malam sampai tidur dibangunin Pak Prato apa Pak Tarto. Memang tangi saya loh. Iya loh. Itu loh ono titipan. Jangan kok surat toko sopo. Endang apa sih? Saya atur apa sopo lah. Nah itu padahal itu kekasihnya Pak Imam. Kira-kira diantar tangi nang mboten. Nah, terus suratnya dikekno. Diwaca apa didekeni iso bantal? Diwaca, Pak. Ulang-ulang. Loh, ya kan Orang itu malah orang ngantuk ya. Ini surat dari Tuhan yang menciptakan kekasih sampean. ini jalan hidup lagi. Lah, Pak, coba kita tidak punya. Pemahaman itu hanya pemahaman aja Pak. Saya lihat orang itu kalau kita kan udah punya rumah, Iya. punya anak, punya istri, punya segala macam itu harus paham itu saja paham. Iya. Enggak ribet, Pak. Yang ribet itu mergo sepotong-sepotong enggak dipahami.
kulit itu penyakit. Saya bilang kan, sekarang ini orang sulit Pak untuk bisa mengenal Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk ikhlas kepada Tuhan, apa-apa karena Allah angel Pak. Untuk Allah masuk aja angel, karena apa? Ada 3 penyakit Pak. 1 penyakit hati, buta mata hati. 2 penyakit kulit. Orang kalau udah buta mata hatinya, yang dipandang kulit kan gampang ketipu. Kita gampang dibohongi Pak. Kenapa Pak? Karena di masyarakat ini banyak orang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya kemana-mana dia menyebarkan kebohongan-kebohongan, sementara kebohongan itu dibungkus dengan baju kebenaran karena ketidaktahuannya. Diikuti orang-orang. Tapi loh kok ini? Yang ada kecewa Pak. Nunggu-nunggu sesuatu yang tidak jelas. Padahal aku anggap itu kan? Jelas. Iya kan itu jelas kok. Dan dia adalah tujuan pedoman untuk menggapai tujuan hidup yang benar dan jelas yang 17. Ya kan? Nah, tujuan hidup yang jelas itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat ke-17. Top suratnya namanya Bani Israel. Bani itu keturunan. Bani Adam itu keturunan Adam. Bani itu juga artinya manusia, orang. Bani itu mesti orang. Bani Adam, Bani Hasim, itu terus Bani banyak lah. Nah, Israel itu perjalanan. Eli itu Tuhan. Eli itu Tuhan. Bahasa Ibrani Eli Tuhan. Jadi kalau kita ilah, ya Eli, kita ilah. Ilah itu Tuhan, la ilah, tidak ada Tuhan. Eli dia Tuhan. Israel itu berjalan menuju Tuhan. Bani itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Itu orang sukses. Makanya Israel itu masuk dalam salah satu dari 10 besar negara-negara yang paling bahagia, paling sukses di antara 137 negara. Itu hasil riset Pak. Itu yang melakukan riset itu WHR. Jadi WHR itu badan dunia yang ditunjuk oleh PBB, diberikan tugas untuk meriset bangsa-bangsa yang paling bahagia di seluruh dunia. Hasil riset itu ya sudah dirilis pada tanggal 20 Maret 2023 kemarin, didapatkan 10 besar negara yang paling bahagia. Saya tertarik Israel. Kok Israel negara paling? Indonesia nggak masuk ranking. Oh iya. Arab nggak masuk ranking. Arab nggak masuk ranking. Kaya. Mesir nggak masuk ranking. Masa lalu Finlandia nomor 1. Nomor 2 Denmark. Nomor 3 Islandia. Nomor 4 Israel Pak. Nomor 5 Belanda. Saya punya teman di Belanda Pak. Di Majemut, karena dulu sama-sama kerja di Majemut ya, di proyek pengeboran minyak. Bukan Belanda. Itu kadang di Belanda Pak, penjara kosong. Sehingga penjara-penjara itu sekarang banyak digunakan untuk tempat ibadah. Ada yang dijadikan masjid, ada yang dijadikan masjid. Belanda itu ranking 5. Coba. Nomor 6 itu Swedia. Keren Pak. Apa ya? Ini apa ya? Hah? Indikatornya ada Pak? Ya nanti kita jelaskan. Nomor 6 mana nih? Swedia ya. Swedia nomor 6. Nomor 7 itu Norwegia. Norwegia nomor 7. Nomor 8 itu Swiss. Swiss nomor 8. Iya. Nomor 9 itu Luxembourg. Misalnya Luxembourg, Jerman, Belanda, ya. Jerman. Nomor 9. Nomor 10-nya New Zealand, Selandia Baru. Iya. Dan negara-negara itu mayoritas memang bukan Islam. Bukan Islam, tapi termasuk kategori
negara yang Islami. Bukan yang Islam, tapi 10-10-nya termasuk negara yang Islami. Bahagia. Enggaknya. Nah, kita yang mayoritas Islam Tidak Islami. malah Islami, makanya udah nggak bahagia, udah nggak sukses. Nanti kita lihat kenapa gitu kan. Iya. Terus untuk menentukan kriteria ini bangsa-bangsa negara yang merdeka itu dengan standar apa gitu. Ada yang namanya ini Pak, gross national happiness. Kan ada gross national product. Iya, iya. Pak Imam jangan bingung gitu loh, kalau nggak ada apa-apa ngomong gini. Kuliah di mana? Hah? Kuliah di mana? Kok kelihatannya kok Pak Warto? Iya. Itu kok kita biasa aja lah, biasa. Pak Warto itu bisa dari apa ya Pak? Terserah saya mancing. S3 Pak udah profesor. Oh, Enggak. enggak. Enggak ya. Hah? Enggak usah, enggak usah. Ya, jadi gini Pak. Jadi ada namanya gross national happiness. Jadi indeks, bukan katakan indeks Pak, standar. Standar nasional tentang kebahagiaan bangsa-bangsa itu ada 6 Pak. 6. Yang pertama, nanti cocokin dengan Indonesia. Kenapa Indonesia terpuruk? Ini nggak cocok sama yang 6 ini. Keren juga ya. Sama saya kuliah bayar piro gitu. Kuliah urut karuan gini ya Pak. Yang pertama Pak, kriteria satu bangsa atau negara yang merdeka, apa yang bahagia itu. Yang pertama, memiliki interaksi sosial yang baik. Interaksi sosial, hubungan sosial. Satu, hubungan sosial dulu lah. Gitu. Kemudian yang kedua Pak, penghasilan. Kalau cerita penghasilan, berarti penghasilan per kapita. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ketiga, kesehatan. Standarnya, bangsa itu kesehatannya bagaimana? Kalau bicara kesehatan, berarti bicara tentang harapan hidup. Harapan hidup kan Pak? Makanya kita kudu sehat kalau punya harapan hidup itu. Ojo kelempon, aku tuh mulai galut, mulai abot, mukanya abot. Sholat ini gue mak geletnya nih loh Pak. Darussalim kan saleh kok awak ilmu lho. Saleh kok ya Pak Imam mulai sedeng lah. Aku sedeng sama Pak Imam itu. Enggak apa-apa lah badan krempeng, yang penting kan dompetnya gendut. Ini udah gendut dompetnya krempeng. Tapi kan sehat. Oh iya sehat, sehat. Itu penting. Yang penting sehat karena itu penunjang kebahagiaan adalah sehat. Artinya punya harapan itu. Ya, sehat. Keempat, kebebasan. Kita ini nggak pernah bebas Pak. Kita diintervensi oleh pikiran kita sendiri, diintervensi oleh nafsu kita. Gimana mau bahagia kita ini? Kita tidak pernah punya kebebasan untuk apa namanya ya? Untuk berdaulat. Didaulat terus. Ini kebebasan ini penting Pak. Bebas untuk menjadi pribadi. Makanya jadi agama apapun yang mengajarkan jalan hidup, silahkan tempuh jalan hidup dari lewat jalur mana. Ya kan? Selama jalan hidup yang ditempuh itu mengantarkan kita menjadi pribadi, itu jelas Pak. Wes opo kayak jenenge gak lucu kayak sontoloyo asal arahnya gitu menjadi pribadi. Jati diri, bakal tahu Tuhan, bakal ketemu Tuhan. Beres semuanya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa maula wa ni'mal nasir. Nah, ini kebebasan. Udah ya, Pak? 4 udah berarti. 5, kedermawanan. Ada kepedulian. Iya. Dermawanan. Nah, yang keenam, tidak ada korupsi. Ya. Bahagia negara itu. Ini betul yang kemarin dari pernyataan Pak Mahfud MD itu seandainya negara Indonesia ini tidak korup, itu dari hasil bumi, pertambangan, pertanian, perikanan itu tidak ada korup, itu satu jiwa itu warganya itu bisa sebulan mendapatkan uang dari negara itu per jiwa 20 juta. Coba sebulan. Kalau dikelola Dari negara itu usah ngapa-ngapain. Per jiwa kan? Per jiwa. Indonesia. 75% perairan, Pak.
25% sana. Emang aneh, maksud begitu. Waktu presiden jadi kampus Ini presiden. asik ini ngobrol asik kok namanya. Ngobras namanya. Ngopi Tapi Nah, dia bersyukur. di antara kriteria yang 6 itu kayaknya kalau saya rasa lebih cenderung ke daun ya Pak ya. Loh ya semua juga ke dalam. Maksudnya daun itu dirasa, bagiannya dirasa Iya, bukan dirasa. bukan di luar, di gebiar. Iya. Makanya kan Enggak bisa belajar negara kita korupsi. kita mesti telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan dalam batin. Itu belum bisa ya Pak. Tengoklah ke dalam, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ini Pak, bukan mulutmu adalah harimau. Salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia terletak dalam mulut. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Pikirkan debu yang masih melekat, pikirkan debu yang masih melekat. Belajar Ke pribadi. dalam Pak. Berarti kuncinya nggak di materi Pak. Bahagia itu. Loh tidak, siapa dari tadi juga enggak. Kalau diukur materi, Materi itu bagian dari dunia. Dunia itu tidak ada yang pasti. Mungkin aja dunia. Jiwanya tenang, tidak berpikir. Enggak. Nah, itu 6 itu ketentuan gross national happiness yang ditetapkan oleh WHO, World Happiness Report. Makanya tanggal 23 Maret itu ditetapkan oleh PBB menjadi Hari Kebahagiaan Internasional. Kalau ini ngerti ya Pak. Oh, ojo, wah Pak Wato mau kuper, jangan itu. Jalmo tan keno apa? Iya. Jalmo tan keno inoyo apa? Udah suka berprasangka yang enggak. Nanti malu Pak nek kecelik. Jangan mentang-mentang udah S2, S3 terus nyepelnya. Kok kowe kecelik kowe nek ketemu. Wis akeh sing go kecelik ya. Ya. Nah, sekarang kenapa Finlandia kok nomor 1 rankingnya loh Pak? Finlandia di samping memenuhi kriteria yang 6 ada tambahan buat Finlandia 3 sikapnya. Buat Finlandia sendiri ada sikap 3 tambahannya. Yang pertama, tidak tertarik dengan hak orang lain. Tidak pernah tertarik dengan hak orang lain. Orang lain atau negara lain mungkin. Hah? ya negara lain ya sama. Ya. Termasuk negara Ya kan, lain. kalau kita bicara bahagia kan bukan negaranya kan, bangsanya kan, mental bangsanya itu Ya. tidak pernah tertarik dengan hak orang lain. Masa negara bahagia kan bangsanya kan yang dibiarkan bahagia, yang punya rasa bahagia. Negara kan hanya wadah, Betul. ya kan mau ya, Tapi pengelolaannya itu. iya, ya kan. Korupsi. Satu itu, nggak benar. Yang kedua, orang kalau masih peduli sama hak orang lain, hidupnya nggak tenang Pak. Dulu sebelah ngambil motor baru, kene duwe motor wis apik iki, rumangsa piye ngono lho minder untung apik. Terus kepengen kayak itu, belum meneh Mak. Nggak sukses, nggak tercapai. Karena apa? Masih milik sama orang lain. Yang kedua, tidak pernah tertarik dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya nggak mau membanding-bandingkan saya dengan Pak Imam, saya juga nggak mau membandingkan diri saya dengan Pak Prabowo. Orang kabeh aku. Prabowo gue akeh kok kantor ono kok warung ono ya kok banding-bandingin sama Pak Prabowo itu. Orang kabeh. Iya. Iya kan Pak? Dua. Yang ketiga, dia bersahabat dengan alam. Artinya dia dekat dengan alam. Dia menjaga kelestarian alam. Indonesia merusak alam itu Pak. Hanya negara kita yang satu gimana? Itu Nggak ada sama sekali di Indonesia. Kriterianya nggak ada yang nyangkut. nggak ada belas kan? Korupsi malah nomor berapa Indonesia? Karena penegakan hukum larinya, dia berfungsi kan, negara hukum itu harus berfungsi. Nah, saya yang tertarik Israel, kenapa? Gini loh Pak, kenapa saya tertarik sama Israel? Ya kan di Quran ada, ya kan saya kan udah 29 juz Pak ngaji Pak. Wajar dong saya menentukan.
di Quran itu anggar ayatnya rada dawa-dawa yang panjang-panjang mesti menceritakan tentang Israel. Ya kan? Mesti Israel. Israel itu Israel itu Tuhan. Tuhan. Malam gitu. Bukan lain lah. Tapi bangsa Israel kan dikasih kelebihan lebih cerdas daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan di Quran diterangkan Allah sendiri nyatakan, ya Bani Israel, uskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa ani padontukum alal alamin. Ya Bani Israel, Bani Israel. Loh. Uskuru nikmati, ingatlah kamu terhadap nikmatku allati an'amtu. Yang aku anugerahkan nikmat itu kepadamu. Alaikum, an'amtu alaikum. Wa ani dan sungguhnya aku fadhaltukum telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu, memberikan kelebihan kepada kamu alal alamin, kepada bangsa seluruh alam ini. Kamu yang paling aku. Amerika aku mikir-mikir. Paling lebih cerdas. Luar biasa. Luar biasa. Quran Pak nyatakan, mungkin saya tertarik. Kenapa kalau sampai itu? Ya. Coba dah Bani Israel dipahami. Tentunya kalau saya tertarik Bani Israel bukan berarti orientasi pandangan dan pemikiran saya untuk membayangkan negara Israel. Tidak mungkin saya. Karena tidak mungkin itu dilakukan Tuhan. Masa Tuhan pilih kasih? Masa hanya memberikan keutamaan hanya bangsa Israel toh? Dikasih kebahagiaan bangsa Israel, bangsa lain enggak mungkin lah. Gimana? Ya, ketika kita bicara Bani Israel, kita pahami dulu Bani Israel. Bani itu manusia, Pak, orang. Isra itu perjalanan. El itu Tuhan. Jadi siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau tujuan perjalanan hidupnya itu berjalan menuju Tuhan, dialah orang yang sukses, dialah orang yang bahagia. Karena orang yang sukses itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un itu berjalan kemudian ketemu dengan Tuhan, berjalan kembali untuk berjumpa dengan, itulah kesuksesan, itu kebahagiaan. Bani Israel. Dan Israel itu baik. Israel itu asli namanya adalah Nabi Yakub, Pak. Israel itu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena dia suka berjalan malam untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah, Yakub itu. Sekarang Yahudi itu, Ya? termasuk sekarang Yahudi itu kan. Yahudi itu salah satu dari anaknya Israel. Yang brengsek Yahudi, Nanti anaknya Yakub berarti. anaknya Yakub. Makanya disebut Bani Israel, dia itu anaknya Israel itu yang brengsek itu. Oh. Tapi kan yang jadi nabi ada. Semua banyak kan jadi nabi itu dari turunan Israel. Nah, nabi terakhir yang bukan dari Israel, tapi keturunannya Ismail. Sebetulnya baik keturunan Ismail maupun Israel sama-sama, wong kakeknya sama Nabi Ibrahim. Cuman kalau Israel dari Nabi Ishak, Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari hasil perkawinannya sama Sarah. Terus kemudian punya anak lagi Ismail, itu hasil pernikahannya sama Hajar. Nah dari Ismailnya turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Ismail, bukan keturunan Israel. Makanya konflik di Palestina itu tidak akan bisa diatasi oleh negara manapun. Karena itu konflik intern, masalah keluarga, warisan, mengklaim itu hadiah. Dari dulu gentenan, Pak. Kadang Kristen yang menang, ada Yahudi menang, kadang Islam yang menang. Dari dulu, Pak. Tapi Yahudi itu jalan tentaranya ya? Ya? Yahudi itu jalan tentaranya nggak? Ya iya. Nggak ada ya? Yang nggak ada itu konflik. Iya, makanya Yahudi. Itu loh, Pak. Ya itu salah satu peringatan dari Tuhan, ya betul. Iya. Terus seolah-olah juga nggak punya negara kan gitu. Saya itu negaranya gimana? Kan dudukin. Katanya itu bagian dari peringatan dari Tuhan. Dari dulu. Ya kira-kira Israel itu sama orang itu. Makanya di surat Bani Israel lihat surat ayatnya, Pak. Ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu baru malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah
Alladzi asra yang telah memperjalankan. Yang diperjalankan apa? Bi'abdihi, hambanya. Hamba itu siapa aja? Sama ya hamba. Itu. Jalan yang minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Mbah-mbah kita dulu sebelum Wali Songo menemukan Islam sudah ada keyakinan itu. Perjalanan dari rahim itu sampai perjalanan. Nah, Aqsa itu perjalanan sejauh perjalanan yang tertempuh. Nah, perjalanan yang ditempuh manusia itu kan sejauh-jauhnya kan kematian kan Pak. Harus mati leren perjalanannya. Nah, masyarakat jadi perjalanan dari mulai kita mengandung ke Masjidil Haram namanya karena ada harim di sini. Di wanita itu punya alat ya, wanita itu namanya harim. Harim itu ya haram jadi dan dimuliakan. Masjid itu tempat Pak. Al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semua tanah. Ini ada tempat yang dimuliakan gitu. Disebut Masjidil Haram itu digambarkan rahim ibu. Nah, itu sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an juga. Nah, disinilah kita waktu di sini namanya Mas Kumambang, terus Mijil, terus Sinom, Kinanti, Aswarodono, Gambu, Dandanggulo, Durmo, kemudian habis Durmo Pangkur, habis Pangkur Megatro, Ucung, habis Ucung Wirangrong, selesai itu kata Jur umur makobir buku kuburan Wirangrong. Jasadnya mau kuburan, jiwane, napasnya, ruhnya kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah perjalanan. Sukses perjalananmu nggak nyasar. Sukses, sangat bahagia sampai selama-lamanya. Bubiha polidun. Nah itu sukses Pak. Menurut Islam. Warang wadian. Oh, yang mana wah itu siapa lo yang YouTube Dulu Quran ini. Ini dulu Quran. Remaja udah ngaji pitulah. Ada tadi ya, 2 tema ini kayaknya udah masuk semua. Udah 2 tema ya? Ada tadi kebahagiaan hidup, Bahagia sama Islam, Quran. sama Quran. Bahagia. Khair. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun. Mudah-mudahan Ada manfaatnya. Namanya ngobrol alhamdulillah. Ini berhubung udah penjelasannya udah lengkap semua Pak. Iya, Saya mau iya, pamit. iya. Kebetulan saya ronda sih Pak. Ya, Saya mau pamit ini lek. Jangan salah-salah ngomong. Ngomong. Makasih Pak. Betul dulu pencerahannya, Pak. Pencerahannya. Amin amin. Pencerahannya nih. Amin. Allah.